banyaknya ya, manusia itu punya salah satu tantangan, punya angan-angan yang besar dalam dunianya. Serba mengutamakan dunia, mulai dari kadang-kadang situasi saat ini contoh adanya media sosial ataupun adanya social comparison. Jadi orang mencoba membandingkan dirinya dengan apa yang sudah orang lain capai. Sehingga hal itu memberikan sebuah dampak yang buruk seperti ingin memupuk kekayaan atau mungkin ingin selalu memberikan penampilan yang baik ataupun punya gengsi ataupun dalam status sosial kehidupannya. Dan hidup sederhana ini sebenarnya sangat baik buat kita. Kenapa? Nah, manfaat dari hidup sederhana ini juga bermacam-macam ya, tapi salah satu yang beberapa yang utama itu, satu, kita bebas dari rasa khawatir akan masalah keuangan, karena hidup kita sederhana berkecukupan. Lalu kita juga punya investasi di masa depan, lalu kita juga bisa sikap punya hidup sederhana ini akan memberikan kita pribadi yang lebih bertanggung jawab. Lalu kita juga lebih percaya diri menghadapi masa depan kita, dan yang gak kalah penting adalah kita jauh atau menjauhkan diri dari sifat-sifat buruk nih, untuk melampiaskan kesenangan ataupun kepuasan diri. Dan dua hal yang menjadi sikap ya, ataupun rasa ataupun cara-cara yang esensial untuk kita mengontrol diri dalam hal ini adalah syukur dan sabar. Jadi pertama, syukur. Bagi kita sesuatu yang baik itu yang mengenakkan. Tapi Allah itu melihat sesuatu yang baik itu yang membaikkan. Itu alasan kenapa yang baik kita sangka buruk, ataupun yang buruk itu kita sangka baik. Jadi perasaan syukur ini penting, karena dengan begitu kita mampu memperbaiki cara kita berpikir, cara kita mempersepsi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Contoh sederhana, kita semua harus meyakini bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Mudah ataupun sulit ya, itu juga yang terbaik untuk kita, menguntungkan ataupun merugikan, enak ataupun tidak ya, apapun yang menimpa diri kita, lihatlah itu sesuatu yang baik buat kita. Memang tidak mudah menganggap segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu sebagai sesuatu yang baik dan membaikan buat kita. Tetapi seperti yang termaktub ya dalam surat Asy-Syura ayat 19, Allahul latifun bi ibadi, bukanlah Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Jadi boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Sesiapa mengenal Allah, maka dia akan lihat segala sesuatu indah tampaknya. Jika keinginannya dikabulkan, kita jadi senang. Jika tidak dikabulkan, kita lebih senang lagi, karena itu adalah keinginan dan pilihan Allah. Mungkin suatu ketika Allah tidak kabulkan doa kita, tapi yakinlah bahwa Allah itu sedang merencanakan sesuatu yang lebih baik dari yang kita minta, hingga suatu saat nanti kita akan bersyukur karena doa kita dikabulkan. Dan ketika kita menerima apapun dalam hidup ini, itu ketika jadi nikmat yang menjauhkan kita dari Allah itu adalah musibah sebetulnya. Jadi ketika kita menerima nikmat, tapi nikmat itu membuat kita jauh dari Allah, itu sebetulnya musibah. Sebaliknya ya, cobaan ya, atau kesulitan yang mendekatkan kita pada Allah itu adalah nikmat. Jadi lihatlah apapun yang terjadi kita di awal, itu sebagai kejadian awal yang menimpa kita, tergantung bagaimana kita merespon terhadap itu semua. Jadi ketika itu kesulitan tapi mendekatkan kita pada Allah, dia menjadi sebuah nikmat. Cobaan yang terlihat buruk di mata kita, itu bisa saja kan menghilangkan rasa sombong di hati kita dan mendekatkan kita pada Allah. Jadi itu pertama. Dan yang Rasulullah pun juga memberikan keteladanan itu dalam kehidupannya ya. Kita bisa, bahkan pernah dalam suatu waktu Allah itu pernah menawarkan emas sebanyak butiran debu ya, butiran pasir di gurun kota Mekah kepada Rasulullah waktu itu. Jadi Allah menawarkan emas banyak butiran pasir di gurun kota Mekah kepada Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad bisa saja sebetulnya merengkuh segala kesenangan itu dengan beliau pemimpin umat, penguasa di Jazirah Arab, lalu dijamin masuk surga. Tapi Rasulullah tidak pernah silau dengan kenikmatan dunia itu, dan beliau senantiasa ya menanamkan kehidupan sederhana dalam perjalanan kehidupannya. Bahkan selain itu, pernah Umar itu melihat Rasulullah sedang berbaring di atas tikar kasar.
hanya berselimut kain sarung ketika itu. Kemudian terlihatlah guratan tikar itu membekas di tubuh Rasulullah, dan Umar pun melayangkan pandang ke sekeliling kamar. Dilihatnya ada segenggam gandum seberat kira-kira 1 sol, lalu daun penyamak kulit ya, dan sehelai kulit binatang. Menyaksikan keadaan Rasulullah itu, Umar sampai tak kuasa menahan air matanya, sampai Rasulullah itu bertanya, "Kenapa yang membuatmu menangis, ya putra Khattab?" Umar akhirnya menjawab, "Bagaimana aku tak menangis ya Rasul? Di pinggangmu tampak bekas guratan tikar, dan di kamar ini aku tidak melihat apa-apa selain yang telah aku lihat, sementara Raja Romawi dan Persia bergelimang buah-buahan dan harta, sedang engkau utusan Allah." Dan Rasulullah saat itu langsung menjawab dengan bersabda, "Wahai putra Khattab, apakah kamu tidak rela jika akhirat menjadi bagian kita dan dunia menjadi bagian mereka?" Rasulullah dan keluarganya akhirnya memberikan pembelajaran besar bahwa ada satu nilai yang saya tangkap dan bisa kita pelajari semua di sini. Jadi surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak disukai manusia, dan neraka dikelilingi hal-hal yang disukai manusia. Jadi kalau kita mau masuk surga, kita diminta bangun pagi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran buat kebaikan. Tapi kalau kita ingin, kalau kita mau orang yang mau masuk neraka itu kan tinggal bangun siang ya, tidak ya memperdulikan hal-hal yang membuat dia mau atau mungkin tidak mengontrol dirinya untuk meninggalkan hal yang tidak yang dia senangi, tapi itu tidak baik buat dirinya. Itu mungkin sedikit gambaran tentang bagaimana ya kita, apalagi dalam situasi pandemi ini, tentunya kita punya tantangan besar bagaimana bisa menerapkan hidup sederhana ini dalam berbagai situasi yang ada ya. Nah, selain itu, satu poin yang menurut saya penting buat kita, salah satu, jadi bedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Jadi bergaya hidup sederhana itu membuat kita harus mampu bedakan mana yang kita inginkan dan mana yang kita butuhkan. Dan sayangnya banyak di antara kita kadang belum bisa membedakan apa kebutuhan dan apa keinginan. Dan yang gak kalah penting adalah sebenarnya kalau dilihat ya, hidup sederhana itu menurut Islam ialah seorang mampu menolong orang lain selain dirinya sendiri. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya juga akan coba berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan kesederhanaan, tetapi juga pada saat yang sama kita mulai peduli dan berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi kebetulan kami di Kota Malang itu mengembangkan berbagai program sosial untuk membantu warga-warga yang kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan. Semoga gambaran dari program-program kami ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat ya, sehingga Bapak Ibu bisa mulai menginisiasi berbagai program untuk membantu masyarakat-masyarakat yang mungkin berjuang. Jadi ada 3 inovasi, kami punya perusahaan dan yayasan yang namanya Indonesia Medica. Kita fokusnya membantu warga kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan. Dan kami bersyukur Bapak Ibu, inovasi kami diapresiasi berbagai negara di dunia ya. Ini ketika kami diapresiasi di Peru dan di Jerman. Dan kami bersyukur bahkan Pangeran Charles dari Kerajaan Inggris ya, lalu John Kerry, Sekretaris Negara Amerika Serikat, sampai Presiden Rusia Vladimir Putin itu memberikan apresiasi atas inovasi atau program-program yang inisiatif sosial yang kami kembangkan di masyarakat. Jadi kami punya 3 program. Pertama namanya Garbage Clinical Insurance atau klinik asuransi sampah. Jadi kami punya klinik yang warga itu bisa berobat, lalu kami bayarkan iuran BPJS-nya, tapi mereka cukup membayar dengan sampah yang mereka miliki dari rumah mereka. Ada kisah nyata, seorang anak pemulung namanya Hairunisa. Penghasilan ayahnya 10.000 setiap hari. Suatu hari dia sakit diare, tapi karena ayahnya tidak punya cukup uang, dia nggak bisa pergi berobat. Dia menemani bapaknya memulung sampai 5 Juni. Hairunisa ini meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Ini menjadi motivasi buat kami untuk mengembangkan
berbagai program, salah satunya klinik asuransi sampah, karena kami yakin kesehatan adalah hak setiap orang, termasuk mereka yang kurang mampu. Jadi dengan program ini, kami datang ke rumah warga, kami bilang, Pak Bu, tidak usah khawatir, sekarang bisa berobat di klinik kami gratis, tapi cukup membayar dengan sampah yang mereka miliki ya. Jadi bayangkan warga bisa berobat, bisa operasi rawat inap, tapi cukup bayar dengan kardus dan plastik. Dan ini pendapat warga soal inovasi yang kami kembangkan. Apa nyaman? Nyaman sampah nyaman kolia. Nyaman lianya sampah lia nyaman. I know I can sell my trash, so I collect it. Before I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be used. Sampah pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Bila suwun, barang pada pengobatan mereka, lagi, anu pak apa, mereka dengan sampah. Jadi suwun. Lalu program kami yang kedua itu namanya siapapeduli.id. Jadi ketika saya magang di rumah sakit, malam hari saya terima pasien namanya Awalun Nikmah. Dia anak yatim piatu, butuh biaya operasi belasan juta ketika itu. Dan akhirnya waktu itu saya posting di Facebook saya, besoknya banyak yang membantu. Akhirnya semenjak itu kami buat program galang dana online untuk membantu warga kurang mampu yang berjuang melawan sakitnya dalam keterbatasan finansial mereka. Sehingga kalau ada pasien sakit butuh biaya operasi atau nggak mampu bayar iuran BPJS nggak di cover pemerintah atau pengobatannya nggak di cover BPJS Kesehatan, itu cukup upload ke website kami atau hubungi tim kami. Ini salah satu pasien kami, saya jemput di depan rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya ketika itu. Namanya Api Laksono, sakit Sjögren's syndrome, butuh biaya operasi ratusan juta, 4 kali operasi besar. Alhamdulillah dengan platform kami bisa terkumpul 80 juta waktu itu membantu beliau. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah ribuan pasien ya terbantu dan miliaran dana tersalurkan untuk mereka yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu semua, saya mau sampaikan, orang tidak peduli seberapa hebatnya kita, kayaknya kita, pintarnya kita, tapi yang mereka pedulikan hanyalah satu, apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka. Bahkan salah seorang ulama itu pernah mengatakan dalam kitab, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu, dari orang fakir yang kau tolong, dari orang yang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah engkau lapangkan. Oleh karena itu janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Lalu program kami yang ketiga namanya InMed, itu aplikasi digital untuk membantu pembiayaan kesehatan, termasuk bisa konsultasi online dengan dokter dan menghadirkan tenaga kesehatan ke rumah pasien-pasien yang kurang mampu. Nama saya Muna. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Mika datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Medika membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya
dan merawat ibu saya, ayah saya, dan anak saya. Dengan bantuan Bumi Kita telah memberi kebebasan yang tak pernah kita miliki selama ini. Sekarang. Jadi dalam situasi yang berat sekarang di berbagai lapisan masyarakat ya, tentunya kita punya tanggung jawab moral untuk hadir dan membantu mereka. Nah berikutnya saya akan coba sedikit masuk bagaimana situasi pandemi sekarang ini yang berat, sehingga kita mampu ya meyakini bahwa hidup sederhana itu bisa menjadi pegangan kita untuk bisa survive, bertahan dalam pandemi. Jadi sekarang selama pandemi ini, situasinya memang semua orang mengalami tekanan finansial ya Bapak Ibu. Bisa dibayangkan pendapatan di hampir semua negara itu turun mulai 27% sampai 70%. Nah dampaknya luar biasa karena kenapa pandemi ini itu, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang tanya berapa lama pandemi ini akan selesai, itu kita berada dalam pemulihan yang panjang, lambat, dan bergelombang. Jadi bahkan kemarin saya rapat dengan teman-teman epidemiologi, itu di Indonesia diprediksi sampai 2022 proyeksinya kemungkinan pandemi ini akan berakhir. Jadi bisa dibayangkan betapa beratnya kondisi masyarakat hari ini ya. Banyak yang di PHK, lalu banyak yang dipotong gaji, banyak yang usahanya pun tidak bisa berjalan, sehingga memang ini menjadi tantangan. Nah konsep tadi ya, hidup sederhana itu bisa membantu kita untuk bertahan dalam situasi walaupun kita punya sumber daya yang melimpah. Lebih dari itu ya, setiap kita terima karunia, kita sering bilang ini titipan Allah. Tapi kenapa kita jarang bertanya, mengapa Allah titipkan ini kepada kita? Dan cara terbaik bersyukur itu adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan ridho pemberinya. Jadi ketika kita terima karunia, coba pikirkan apa yang Allah inginkan, kita lakukan dengan karunia yang kita terima. Dan ketika kita menggunakan karunia itu ya untuk membantu sesama, tentunya itu akan menjadi keberkahan sendiri untuk kita dan akan mendatangkan ya berbagai karunia lain kepada diri kita. Dan lebih dari itu, sekarang tantangannya masyarakat luar biasa, sampai banyak juga yang mengalami tekanan mental karena ketidakpastian ya. Ada yang tidak tahu kapan ini selesai, lalu mereka tidak bisa bertahan ya dalam situasi pandemi. Ada juga yang mungkin sampai tidak ada mata pencaharian sehingga keluarganya pun juga terdampak dan lain sebagainya. Sehingga di sini prinsip kesederhanaan itu seperti yang saya sampaikan, bahwa itu bukan sekedar kita sederhana dalam konteks membatasi diri ya, tapi lebih jauh dari situ, kita mampu menanggung beban hidup bersama-sama. Apalagi di Islam kan kita diajarkan ta'awun. Bagaimana kita mampu menanggung, membantu saudara-saudara kita yang sekarang mengalami kesulitan. Nah, apakah uang itu membahagiakan? Ini contoh, Lee Hyun Hyung, ahli waris keluarga Samsung, sahamnya 1,73 triliun. Kenapa coba? Kaya, cantik, usia 26 tahun dia bunuh diri kan. Padahal sahamnya 1,73 triliun nih. Jadi ini bukti nyata bahwa uang tidak cukup untuk membahagiakan. Kalau kita berpikir kekuasaan membahagiakan, nggak mungkin guys, Trio Vargas, Presiden Brazil juga bunuh diri. Kalau kita berpikir popularitas itu membahagiakan, nggak mungkin Michael Jackson, Marilyn Monroe, mereka overdose obat antidepresan. Dan kalau kita berpikir uang membahagiakan ya, nggak mungkin Adolf Michael, orang terkaya nomor 5 di Jerman juga bunuh diri. Jadi uang, kekayaan, popularitas itu hanya membahagiakan sampai titik tertentu. Kalau kita ingin lebih ya,
kebagian lebih, kita butuh lebih dari sekedar recehan rupiah. Yang pertama ini keikhlasan dan pengorbanan. Jadi ikhlas itu seperti apa? Kalau Kiai saya dulu mengajarkan, ikhlas itu seperti abang tukang parkir, mobilnya banyak, tidak pernah sombong, diambil sampai habis juga nggak pernah marah, ikhlas terus. Jadi seperti kita ya, pagi ini ikhlas kita tetap berkumpul kan, ikhlas tetap lelah, ikhlas tetap meluangkan waktu. Lalu kenapa tidak memilih untuk ikhlas saja? Jadi orang ikhlas dengan tidak yang dikorbankan sama, tapi yang didapatkan berbeda. Lalu kedua, kita harus mau berkorban, sacrifices, mau merasakan ketidaknyamanan. Kalau seperti orientasi tadi, neraka dikelilingi hal-hal yang disukai manusia, tapi surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai manusia kan. Jadi kalau mau masuk neraka kan tinggal bersenang-senang saja, tapi masuk surga harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran buat kebaikan. Tapi rasa cinta kita kepada surga itu mengubah hal-hal yang awalnya mungkin tidak kita sukai, itu menjadi kita cintai. Dan rasa takut kita kepada neraka itu mengubah hal-hal yang dulu mungkin kita sukai, lalu menjadi kita benci. Dan yang nggak kalah penting, pengorbanan. Contoh ada penelitian Bapak Ibu tahun 60. Ini masuk di jurnal-jurnal ilmiah. Namanya penelitiannya itu delaying gratification, the marshmallow waktu itu. Jadi penelitiannya itu singkat cerita, anak-anak dimasukkan ke satu ruangan, mereka ditawarkan, mereka dikasih satu permen, mereka ditawarkan kalau mereka nggak makan permen ini selama 10 menit, mereka dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan, mereka memilih makan 1 permen dibandingkan sabar 10 menit supaya bisa dapat 2 permen. Diikuti penelitian ini bertahun-tahun ya, sampai laporan penelitiannya itu sampai 10, 20, 30 tahun bahkan. Ternyata anak-anak yang dia menahan diri selama 10 menit itu punya kemungkinan berhasil lebih besar di kemudian hari. Jadi penting juga buat kita, walaupun kita mampu membelikan, menghadiahkan ya, atau memberikan sesuatu yang diinginkan anak-anak kita juga perlu memilih untuk tidak memberikan dalam konteks untuk mendidik supaya anak kita punya ketahanan yang kuat, punya mental yang kuat. Karena Ibnu Khaldun itu dalam kitabnya pernah mengatakan, generasi pejuang punya anak generasi penerus, generasi penerus punya anak generasi penikmat, generasi penikmat punya anak generasi pemboros. Jadi kadang-kadang orang tuanya mencapai keberhasilan dengan penuh kesederhanaan, tapi karena anaknya tidak dibina ya, sehingga anaknya tidak mampu meneladankan, melanjutkan ya karakter kesederhanaan ataupun kerja keras yang dimiliki kedua orang tuanya. Seperti teori delaying gratification ini, seperti contohnya kita makan bakso. Kalau Bapak Ibu makan bakso, makan betulnya dulu atau tahunya dulu? Yang punya delaying gratification mungkin makan tahunya dulu baru makan betulnya di akhir. Atau seperti kita makan kue tart, makan tartnya, kuenya dulu baru gulanya. Jadi delaying gratification itu kemampuan kita mengatur ketidaknyamanan supaya kita bisa mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Nah, konteks hidup sederhana itu akan membantu kita sebetulnya untuk bagaimana bisa tadi punya masa depan lebih baik, karena kita tidak menghamburkan apa yang kita miliki sekarang untuk kesenang-senangan kepuasan, tapi kita akhirnya mampu berinvestasi, kita juga punya kecukupan finansial lebih, kita juga punya ketenangan untuk masa depan, bahkan bisa memberikan sesuatu untuk generasi setelah kita. Dan kita juga harus punya visi yang jauh ke depan ya, visioner. Lalu yang menurut saya juga nggak kalah penting dalam konteks ini adalah ketawazunan kita, keseimbangan dalam kehidupan. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya, baik dalam menggunakan karunia yang kita terima, ataupun dalam konteks menghabiskan waktu-waktu yang kita miliki ya. Sama-sama memiliki 24 jam sehari. Tapi kenapa ada Musa yang di usia 7, atau ada orang-orang yang mungkin usia jauh lebih muda dibandingkan kita, tapi mampu menghadirkan kebermanfaatan lebih dibandingkan yang telah kita hadirkan. Dan yang berikutnya soal meaning ya, makna. Jadi contoh ya, Warren Buffett ya, orang terkaya, sempat menjadi orang terkaya di dunia tahun 2010, mengalahkan Bill Gates yang sudah 13 tahun jadi orang terkaya di dunia. Dia itu menyerahkan 80% kekayaannya buat sosial.
sekitar 300 triliun ya. Jadi 1/7 APBN kita sekarang. Lalu kita tahu Abu Bakar As-Siddiq ataupun Utsman bin Affan ya. Mungkin kita ingat kisahnya Utsman bin Affan membeli sebuah sumur. Dari sumur itu beliau bisa membeli sebuah ladang. Jadi sumurnya kan buat memberi minum masyarakat, terus dari sumur itu beliau membeli sebuah ladang, ditanami 1.550 pohon kurma. Separuh dipakai fakir miskin anak yatim, separuh untuk mengembangkan wakafnya. Berkembang terus, sampai sekarang bayangkan, lalu dipegang kerajaan Turki Utsmani ketika itu, lalu diserahkan ke kerajaan Arab Saudi. Jadi sampai hari ini, 1440 tahun, itu masih ada lembaga wakaf yang mengelola wakaf-wakaf Utsman bin Affan, dan ada rekening di bank atas nama lembaga wakaf Utsman bin Affan yang baru-baru ini membangun hotel bintang 5 di dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan 177 miliar per tahun. Jadi ketika kita di Indonesia kita punya juga contoh, ada 110 tahun lalu ada seorang kiai keluar rumah kan, menawarkan perabot rumahnya dijual untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolahnya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Organisasinya berkembang, sekarang punya 12.000 sekolah, 180 universitas, 107 rumah sakit, punya 12 fakultas kedokteran, dan melahirkan 700 dokter setiap tahun. Itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ketika kita semua berkumpul di sini, Bapak Ibu, miliaran orang dikubur, sedang berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Lalu Allah menjawab sekali-kali tidak bisa. Jadi hidup sederhana pun akan memberikan kita kesempatan untuk mampu menghasilkan amal-amal soleh, ya, amal-amal jariah yang melampaui usia kita. Karena karunia yang kita berikan, kita persembahkan juga untuk membantu masyarakat lain yang membutuhkan. Jadi perasaan apa sih yang muncul waktu kita lihat pasien yang nggak mampu, pasti ingin menolong. Perasaan apa yang muncul waktu kita melihat pengemis mengetuk pintu rumah kita, pasti ingin membantu. Perasaan apa yang muncul ketika kita lihat ada kecelakaan di dekat kita, pasti ingin berhenti dan menolong kan? Tapi seberapa sering kita melewatkan perasaan itu? Padahal kepada mereka lah kita diminta untuk memperhatikan jika kita ingin Allah memperhatikan kita. Dan terakhir ada dua hal ya. Mungkin ketika kita ingin hidup sederhana dan menolong sesama, itu ada dua hal yang kadang-kadang muncul dalam hati kita. Sering kita kadang-kadang berpikir hidup kita ini sudah berat ya. Hidup kita sudah banyak masalah. Ngapain kita mikirin orang lain? Mungkin ada yang berpikir demikian ya. Masalah kita sendiri masih banyak begitu. Atau ada yang mungkin lelah. Jadi ketika sudah lelah kerja keras, berjuang, melakukan banyak hal, akhirnya mencoba berpikir untuk menikmati kehidupan ini karena merasa telah bekerja keras untuk mendapatkannya. Ada dua hal yang selalu saya tanamkan dalam diri saya ketika ada perasaan-perasaan seperti itu muncul. Jadi tatkala lelah, ingatlah, boleh jadi kesibukan kita hari ini itu adalah mimpi-mimpi orang di luar sana. Jadi kesibukan kita, pekerjaan kita, tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita, itu dimimpikan banyak orang di luar sana. Dan tadi cara terbaik bersyukur, menggunakan nikmat itu sesuai dengan itu pemberinya. Jangan sampai Allah itu cabut karunia yang diberikan kepada kita, karena kita merasa hebat, merasa sombong ya, dan kita tidak menggunakan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Lalu kedua, waktu kita berpikir hidup ini berat, banyak masalah, terus selalu katakan sama diri kita, jika kita berpikir hidup ini berat, banyak orang di luar sana yang lebih berhak mengatakan bahwa hidup ini berat. Fakir miskin, anak yatim piatu, orang-orang tanpa penglihatan, mereka lebih berhak mengatakan bahwa hidup ini berat. Dan kepada mereka lah kita diminta untuk memperhatikan jika kita ingin Allah memperhatikan kita. Oke, jadi mungkin itu sedikit pembuka dari saya untuk Bapak Ibu semua. Pesan terakhir dari saya, jadi lihatlah, jadi bumi ini kan terus berputar ya. Ada manusia yang hadir 30 tahun, ada yang mungkin hadir di bumi ini 60 tahun lalu pergi, ada yang hadir 72 tahun lalu pergi. Tapi yang ada yang ketika singgah, itu mampu memberikan kesan yang luar biasa kepada masyarakat di sekitarnya, atas keteladanan yang dilakukan dan kebaikan serta kepedulian yang dihadirkan kepada sesama. Saya sekarang sudah berusia 30 tahun. Kalau kita tanya sama kakek kita yang usianya sudah 70 tahun,
pasti akan mengatakan hidup ini nggak terasa. Tiba-tiba kita sudah berusia 70 tahun. Seperti itulah hidup, berlalu begitu cepat. Betapa banyak manusia yang lalai saat kain kafannya sedang ditenun. Berapa banyak orang bermaksiat saat kain kafannya ditenun. Berapa banyak orang mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur. Oleh karena itu, satu, sempurnakan niat, maka Allah akan sempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Oleh karena itu, tetaplah menjadi berjalan dalam jalan-jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan, sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Dr. Kamal Said, kajian pada pagi hari ini luar biasa sekali, Ustaz. Alhamdulillah, apa yang telah disampaikan tadi dengan pengalaman-pengalaman beliau secara real, tambahkan semuanya, sampaikan semuanya, dan itu semua terinspirasi dari bagaimana Rasulullah dan para sahabat memberikan contoh kepada kita sebagai sumber teladan untuk sentiasa hidup sederhana. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini masih ada waktu sedikit. Insya Allah bisa saja untuk dibuka satu atau dua pertanyaan. Ya. Silakan. Ya, dipersilakan untuk dua penanya. Yang pertama, dipersilakan. Tunggu, penanya pertama, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ada dari pertanyaan Mas. Dipersilakan, Mas. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz, ini ada pertanyaan yang kadang-kala kita itu hidup saat ini susah nggih. Untuk mompa biar kita tetap semangat istiqomah, apa yang seperti sampean sampaikan, apa spiritnya, biar dipompa terus diri kita tetap dicoba seperti ini tuh tetap istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Maturun pertanyaannya. Jadi kalau tentunya ya namanya iman, semangat, motivasi itu naik turun ya. Mungkin hari ini ketika kita berkumpul kita sedikit ada semangat tambahan, lalu nanti mungkin agak turun. Hari Kamis sudah habis. Jadi harus ada namanya afirmasi. Afirmasi itu siklus yang kita buat untuk diri kita untuk memastikan semangat, iman, motivasi kita berada di atas. Itu bisa dengan amal yaumi, ibadah rutin, bisa dengan pengajian rutin, bisa dengan membaca buku rutin, atau mungkin silaturahim kepada ustadz ataupun guru kita secara rutin sehingga kita mendapatkan pembelajaran dari sana. Lalu kedua, yang menurut saya efektif itu obat cinta dunia yang berlebihan itu kan mengingat mati. Jadi pada dalam hal ini menurut saya penting buat kita punya mentalitas atau selalu ya menjadikan mengingat mati itu sebagai pegangan kita.
Sederhana, coba kita bertanya, apa sih yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Jadi hidup ini kan laksana bentangan kanvas putih sebetulnya. Tiap tahun tiba kita tuh goreskan aneka warna, tapi ingat suatu saat nanti Allah itu akan menilai kualitas lukisan kita dan akan kita akan diminta bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Jadi berhati-hatilah, tadi bukankah Allah itu akan menguji titik terlemah kita. Sekarang ini bagian dari ujian pandemi ini kan. Ada yang kuat diuji dengan harta dan tahta tapi nggak kuat diuji dengan wanita. Ada yang kuat diuji dengan tahta dan wanita tapi nggak kuat diuji dengan harta. Ada yang kuat diuji dengan harta wanita tapi tidak kuat diuji dengan tahta. Dan ketahuilah tadi cinta kedudukan dan popularitas nafsu yang paling lama bersemayam di hati manusia. Nah, Imam Syafi'i itu juga pernah menyampaikan ya, betapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafannya sedang ditenun. Jadi kita itu tidak berwenang sedikit pun terhadap kematian kita, dalam sehat ataupun sakit ya, dalam tua ataupun muda, dalam senang ataupun susah, dalam ibadah ataupun maksiat, siap atau tidak siap, ketika ajal datang, maka kita tidak akan bisa menundanya, walaupun hanya sesaat. Jadi oleh karena itu, buat menjaga diri kita ya, itu ingatlah kematian, karena melupakan kematian itu membawa pada ketenangan yang membahayakan. Jadi kalau saya pribadi selalu mencoba mengingat mati, itu memberikan dua kebermanfaatan kalau yang saya rasakan ya. Pertama, pemahaman mendalam kita soal kesementaraan hidup ini. Itu akan mengantarkan kita pada kebijaksanaan hidup dan keikhlasan pengabdian. Jadi kita lebih ikhlas dalam menjalani hidup. Kedua, kita lebih ikhlas dalam mengabdi. Lalu kedua, mengingat mati ini adalah penawar cinta dunia yang berlebihan. Pasti kadang-kadang kita mungkin muncul perasaan ya, ketika contoh mungkin ada saudara kita misalnya sudah mencapai sesuatu dalam hidupnya, mungkin membeli ya rumah yang lebih bagus, mungkin ada yang sudah membeli kendaraan yang lebih baik atau mungkin perhiasan dunia yang lainnya. Akhirnya kadang-kadang mungkin muncul di perasaan kita itu punya angan-angan ingin seperti itu. Saya selalu katakan sama diri saya, bukan tidak boleh berharap lebih, tapi jangan lupa berlian yang sudah ada di tangan. Jadi jangan lupa karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan Rasul itu kan pernah, kedua tadi kan kita, jadi cara ini tuh bisa membantu kita itu menjadi penawar tadi, cinta dunia yang berlebihan itu. Rasul itu pernah bersabda begini, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, kepada seorang hamba, dia akan mempergunakannya. Terus sahabat itu bertanya, bagaimana Allah mempergunakan hamba itu? Rasulullah itu kan menjawab, Allah akan menentukan kepadanya sesuatu amalan yang soleh sebelum kematiannya. Jadi bagi saya Bapak Ibu, mungkin dalam konteks tadi ya, gimana kita bisa bertahan menjaga keistiqomahan selain afirmasi, terus kedua kita bisa mengingat mati ini. Karena kita ini selalu dihadapkan pada dua pilihan. Kadang-kadang antara kemuliaan yang fana atau kemuliaan yang abadi. Antara mencintai kehidupan atau mencintai kematian, atau mengejar kehidupan yang nyaman atau mengejar mati yang nyaman, atau mengumpulkan tabungan dunia atau tabungan akhirat. Hari ini kita itu beramal, kita tidak bisa menghitungnya. Tapi nanti ada hari, kita sudah tidak bisa beramal lagi, kita hanya bisa menghitungnya. Dan sekarang, akhirat dunia nyata, akhirat terasa fana. Tapi nanti, akhirat itu menjadi nyata, dan dunia itu menjadi fana. Jadi cara kedua tadi mengingat mati, dan yang ketiga, kalau Ibnu Abbas dalam kitabnya kan mengatakan 1 dari 7 kebahagiaan hidup ya. Selain azwajatu solehah, yang kedua adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi seperti yang kita lakukan hari ini ya, bersilaturahim bersama orang-orang soleh itu bisa mengingatkan diri kita, sehingga itu menjaga kita terus. Dan ini perlu dilakukan secara rutin supaya terus terjaga. Karena betapa banyak orang yang di masa mudanya mungkin di awal kehidupannya punya amal yang begitu mengagumkan, yang mungkin ibadahnya jauh lebih banyak dibandingkan kita, sholat malamnya jauh lebih istiqomah dibandingkan kita, amal-amalnya jauh lebih banyak dibandingkan kita. Tapi siapa yang bisa menjamin akhir hayatnya itu beliau dalam keistiqomahan? Oleh karena itu satu hal yang juga harus kita syukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita, itu adalah keistiqomahan yang diberikan kepada diri kita, dan itu pun harus kita perjuangkan dan harus kita pelihara. Mungkin itu semoga bisa menjawab ya, Ustaz. Ya, silakan untuk pertanyaan yang kedua, yang terakhir kali.
Monggo dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kalau mau nanya Ustaz. Kalau melihat orang, jadi bagaimana menghadapi orang-orang yang sombong Ustaz. Jadi begitu angkuh, sombong, bahkan karena jabatan dan kedudukan Ustaz. Kadang itu begitu seperti lupa bahwa semua orang itu ya sama. Kadang karena menduduki jabatan tertentu, direktur atau di jabatan keuangan bendahara jadi akhirnya sombong. Bagaimana kita menghadapinya Ustaz? Apalagi di era pandemi gini banyak kadang seseorang itu di pos-pos penting tertentu menjadi sombong. Bagaimana kita menghadapinya? Ya, terima kasih Ustaz. Silakan, Ustaz. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya tentunya satu, kita bersabar ya. Allah itu kan memberikan kepada kita pahala tanpa batas ya bagi orang-orang yang bersabar. Lalu kedua, saya mau mungkin bicara dari hati ke hati kalau soal ini. Mungkin kita pernah merasa dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis. Dan kita berpikir apa yang membuat orang itu merasa berhak menghina kita. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu tidak sendiri ya, saya sudah kenyang dan saya saksikan juga itu dialami orang-orang yang punya karya yang mengagumkan. Mereka dihina dengan sangat menyakitkan. Tapi sebelum karya mereka tumbuh mengagumkan ya, atau sebelum mereka mencapai keberhasilan, mereka sudah menjadi manusia level 2 yang nggak peduli dengan hinaan, cacian, makian. Jadi mereka fokus, jadi mereka menutup telinganya, fokus terus bekerja, berkarya, bermanfaat. Sampai akhirnya mereka bekerja 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Mereka mengubah hinaan, cacian, makian itu motivasi membuat mereka bekerja jauh lebih keras. Akhirnya mereka mencapai karya yang mengagumkan, keberhasilan yang mengagumkan, dan bukan orang-orang yang meremehkan mereka. Jadi kalau yang menghadapi seperti itu, jadikan itu cambuk buat kita untuk bisa bekerja lebih keras, bermanfaat lebih banyak ya, untuk bisa berkontribusi lebih besar. Dan yang kedua, jangan lupa untuk tanamkan soal kesabarannya. Dan mungkin saya coba masuk lagi sekaligus mungkin menyampaikan beberapa poin terakhir ya, kenapa kita perlu menjaga ya atau hidup dalam kesederhanaan ini. Jadi pertama begini, hidup sederhana itu bukan berarti kita melarat tadi ya. Jadi bedakan dua hal itu. Kita tetap boleh. Jadi kalau di Al-Quran itu disebutkan kaum elit itu ada. Jadi apa sih elit itu? Orang yang berisi. Berisi apa? Otaknya berisi ilmu, tangannya berisi kekuasaan, lalu kantornya berisi harta ya. Jadi orang-orang elit itu. Nah, umat Islam bedanya apa? Ketika dia menjadi orang elit, dia itu menggunakan apa yang dimiliki tadi, ya, ilmunya, hartanya, kekuasaannya itu dia letakkan di tangan, bukan di hati, lalu dia gunakan itu untuk memperjuangkan sesuatu yang dia yakini kebenarannya. Jadi kita sebagai orang Muslim itu harus punya mentalitas demikian. Bahkan ada satu cerita, pernah ada salah seorang ulama itu begini, ada salah seorang pemuda kirim surat ke ulama di Mesir. Dia tanya, Islam ini agama yang mulia, kenapa Islam itu sekarang dihina, disudutkan, dihubungkan sama terorisme, radikalisme, dan lain sebagainya. Dijawab ulama dalam sebuah kitab yang berisi 3 bab. Yang salah satu babnya itu mengatakan karena orang-orang kafir yang berkorban lebih besar dibandingkan pengorbanan orang-orang Islam untuk agama mereka. Jadi yang ingin saya bangun adalah kita punya mindset hidup sederhana, tetapi dalam konteks kehidupan, kerja keras, pengorbanan ya, kita itu harus betul-betul punya cita-cita yang luhur. Dan bukan tidak boleh kita itu punya cita-cita yang besar. Contoh ya, Umar bin Abdul Aziz itu
di akhir kehidupannya. Jadi beliau itu membaca satu surat. Surat ayat ini persis setelah ayatnya tentang Qarun ya. Di surat Al-Qasas ayat 83. Di akhir ayatnya beliau membaca, itulah negeri akhirat yang kami sediakan bagi orang-orang yang tidak berambisi untuk menyombongkan diri di atas muka bumi dan menebarkan kerusakan. Jadi bahkan Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan begini, saya mempunyai jiwa yang ambisius. Tidak pernah jiwa saya sampai kepada satu kedudukan sampai dia berambisi kepada kedudukan di atasnya. Dan sekarang jiwa saya sampai satu kedudukan yang tidak ada lagi kedudukan yang melebihi kedudukan itu. Dan sekarang jiwa ini tinggal merindukan yang tertinggi, yang melebihi tingginya khilafah ini, yaitu surga. Jadi itu gambaran bagaimana berbagai hal yang bisa kita raih dalam kehidupan ini, itu bisa bermanfaat untuk berbagai perjuangan kebaikan kita. Atau contoh, ketika Rasulullah dakwah di Mekah 10 tahun, 13 tahun dakwah di Mekah, lalu 10 tahun di Madinah ya, ketika itu ya. Bisa dibayangkan perbedaannya, 13 tahun di Mekah, berapa jumlah kaum muslimin ketika itu? Jumlahnya ada sekitar 355, 13 tahun di Mekah, 355 kaum muslimin. Lalu 10 tahun di Madinah, bayangkan ketika perang Badar 300 tahun pertama, terus perang Uhud ada 1000, perang Khandaq ada 8000. Lalu ketika Fathul Mekah jumlahnya itu 10.000. Dan ketika Haji Wada ya, itu jumlahnya ada 2 riwayat, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 125.000. Jadi lihatlah bagaimana instrumen-instrumen dalam agama itu bisa digunakan untuk akhirnya memberikan kesempatan dakwah. Kebaikan itu luas. Jadi mau saya sampaikan, tidak apa-apa kita itu ingin jadi pribadi sehebat mungkin, seberpengaruh mungkin, sekaya mungkin, tapi gunakan itu semua untuk sesuatu yang kita yakini kebenarannya, yaitu perjuangannya atas nama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu kembali dalam konteks bagaimana kita punya value-value tentang hidup sederhana ini. Jadi kita berbuat boros, itu kunci yang harus kita jaga ya. Jadi kita ini dilarang, kan tentunya. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan, jadi mendefinisikan orang-orang mubazirin ya, orang-orang yang melakukan pemborosan. Jadi beliau menjelaskan mubazirin ialah orang-orang yang membelanjakan pada perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Maka cukuplah untuk menjadi bahan perenungan bahwa Allah membenci saraf pemborosan ini maksudnya. Jadi di situ uang itu kita butuhkan untuk memenuhi hajat hidup kita. Dengan uang seseorang bisa lebih mudah memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu pula dengan harta ya, bisa sebagai penopang hidup dan berfungsi sebagai pemelihara muruah, jadi kehormatan atau kewibawaan kita, seseorang di tengah masyarakat sosial yang ada, dan bisa memberikan kesempatan untuk berkontribusi lebih. Tetapi memang benar uang dibutuhkan. Bahkan Ibnu Hibban itu pernah mengatakan termasuk hal terpenting untuk membantu seseorang menegakkan kehormatan dirinya adalah harta yang baik. Namun terakhir mungkin penutup ya, jadi al-i'tidal atau wasat ya, atau memiliki sikap tengah-tengah itu merupakan spirit dalam agama kita. Dalam konteks gaya hidup, berhemat, memiliki keselarasan dengan sikap itu. Jadi perilaku ini sangat bermanfaat bagi kita, baik individu ataupun di organisasi ya, ataupun demikian. Jadi bukan berarti seseorang muslim itu harus menghapus hal-hal yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas kehidupannya. Tetapi kita harus juga bukan dalam berarti hanya membeli atau mengenakan baju tambalan atau penampilan kumuh atau kotor ya. Tetapi diungkapkan konsep ini oleh Ibnu Katsir itu, janganlah engkau bakhil lagi kikir sehingga tidak memberi kepada siapapun, dan janganlah berlebihan dalam menggunakan uang sehingga mengakibatkan pembelanjaannya di luar kemampuannya dan melebihi pendapatan yang diperolehnya. Karena dua hal ini menjadi sumber celaan. Jadi intinya sikap yang kita butuhkan itu adalah keseimbangan pengaturan uang, berada di antara sudut antara sifat bakhil dan pemborosan. Jadi kita memilih di tengah. Dengan begitu urusan kita menjadi stabil, sempurna, dan itu memberikan kebaikan. Terakhir saya mau kasih contoh ya. Bahkan Bapak Ibu, bangsa negara kita ini lahir di tangan pemimpin-pemimpin yang hidup dalam kesederhanaan. Contoh Kiai Haji Agus Salim itu tinggal dengan
istri dan 8 orang anak dalam satu rumah yang punya satu kamar berukuran kecil dan berjualan minyak tanah untuk menghidupi keluarganya. Lalu Pak Syafruddin, Menteri Keuangan era Bung Karno, itu bahkan tidak bisa membeli popok buat anak-anaknya. Muhammad Hatta itu tidak bisa membeli sepatu beli impiannya. Lalu Jenderal Hugeng meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Patimura, Jakarta Selatan, pindah ke rumah sederhana di Jalan Jakarta, di Jalan Madura, Jakarta Pusat. Jadi Muhammad Natsir itu bahkan mengayuh sepeda ontel ke rumah kontrakannya. Jadi mereka itu memberikan pesan kepada generasi kita untuk tidak menjadikan keterbatasan kita itu menjadi halangan untuk kita memberikan kontribusi dan tetap memberikan perjuangan terbaik dalam hidup yang penuh kesederhanaan. Mungkin itu terakhir dari saya, jangan pernah korbankan surga, cita-cita kebaikan hanya karena kesenangan dan recehan dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian pagi pada pagi ini luar biasa sekali. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Gamal Al-Bin Said yang telah memberikan materi yang luar biasa, di mana telah memberikan bersama kami sharing ilmu, sharing pengalaman, tidak saja pengalaman-pengalaman pribadi yang disampaikan, namun pengalaman-pengalaman daripada Rasulullah dan para sahabat yang berhiasi pada kajian pagi hari. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang disampaikan inspirasi kita semuanya untuk kemudian dijadikan pedoman kita dalam hidup sederhana. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup, Ustaz Anas akan memimpin doa. Dipersilakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.